Saya udah nggak bisa nelan air liur, nggak bisa minum sama sekali. Kalau senang saya lihat Mata Langit itu carian itu. Kalau nggak nonton saya ada yang kurang. Kau mentakuti keadaanmu, bukan menakuti dosamu. Yes, my friend, Max, what happened you? Hawa takut adalah siasat setan untuk menutupi kepercayaan kita terhadap Gusti Allah agar kita tersesat. Allah ya Allah, Allah ya Allah. Waalaikumsalam, Ibu Endah dari Keranggan ini ya? Iya. Bisa Bu? Kita mepetin kali ya, biar nggak susah. Enggak, dia biar ngelangkah dulu nanti sempit kalau. Oke, baik. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Liswi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Doa saya semoga Sobat Mata Langit kesayangan di seluruh dunia dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, hari ini ada tamu jauh dan dekat. Bingung ya? Sebenarnya dekat, sekarang tinggalnya di Keranggan, dekat Cibubur. Tapi sebelum ini beliau tinggal di Amerika. Jadi beliau berdua California, Amerika. Beliau tinggal di California dan bekerja di sebuah tempat home care ya, menangani orang-orang jompo. Bapak dan Ibu tuh orang yang rajin. Saya percaya karena untuk menangani orang sehat aja agak butuh kesabaran, apalagi orang yang sudah sepuh, sudah jompo. Pasti beliau berdua ini memang mempunyai jiwa merawat ya. Tadinya tidak ada masalah. Bapak juga rajin bekerja. Tapi tiba-tiba di sana Bapak kejadiannya yang saya dengar ya, saya sampaikan ke Sobat Mata Langit, jatuh lalu setelah itu nggak bisa terduduk. Nah, gimana karena Pak? tekanan darah tinggi, terlalu tinggi. Jadi waktu kerja itu kan sebelum pasien dimakan siang misalnya, sebelum kasih makan, sebelum kita jamu di meja besar. Itu pasien Bapak sudah sepuh-sepuh semua aja? Semua. 6 orang? 6 orang. Kalau makan siang kumpul, kita tensi dulu. Sebelum makan ditensi, tulis. Setelah makan ditensi, tulis. Termasuk saya ditensi sama teman saya, sedang tensi. Nah, saya ditensi, teman saya kaget 180. Nah, ada apa kamu nih? Tinggi sekali 180 tensimu. Teman Bapak sama-sama bekerja di situ? Iya, orang Filipina. Orang Filipina. Saya merasa nggak ada apa-apa. Saya biasa, saya terus kerja. Tapi pas maghrib gitu, tiba-tiba saya lagi berdiri, tiba-tiba terduduk. Lemes ya, mendadak. Lemes, kunang-kunang, terus keringat dingin. Itu saya bilang, ini nggak bisa dibiarin. Dia bawa ke rumah sakit terdekat. Coba dirawat 3 bulan katanya ya? Di rumah sakit pertama hanya dicek saja, tapi dia mengatakan, saya pikir udah selesai dicek, seperti biasa lagi akan saya bawa pulang. Dokternya bilang nggak bisa, ini harus dipindah ke rumah sakit yang besar malam ini juga katanya. Rumah sakit mana? Rumah sakit St. John Hospital katanya. Terbesar di California. Di California, khusus menangani stroke katanya. Ya, saya bagaimana ya? Nggak apa-apa, nggak masalah, kita yang handle semua. Akhirnya malam itu saya pulang ke tempat kerja, Bapak di sana. Saya paginya sudah nengok Bapak udah di rumah sakit yang besar. Tapi kondisi Bapak waktu itu dites jalan, saya lihat dia bisa jalan. Tapi begitu akan dipindah ke ruang lain, Bapak tangannya sudah nggak bisa, kakinya pun nggak bisa. Saya kaget di situ, lemas seperti lumpuh gitu. Jadi kayak lumpuh mendadak ya? Iya, saya kaget karena waktu
di sana dites jalan masih jalan, kok tiba-tiba jadi begini. Nah, saya ngedengar sendiri perawatnya saling menyalahkan gitu di antara perawat. Kok dia jadi tangannya begitu, kok begitu saya. Tapi sudah ada tindakan pada saat itu? Tindakan ngecek Baru dicek doang. katanya dicek blood clot, istilah sana tuh blood clot. Jadi ada semacam Cairan. clot itu kayak jaringan yang dinutupin di otak begitu. Sudah ada tindakan karena masuk lab kan. Blood clot itu. Blood clot. Clot itu kayak kain perca itu yang sedikit, tapi itu berupa darah yang kental. Black clot di sini. Saya nggak tahu. Kanan. Sudah ditangani Pak. Diambil apa gimana? Disedot atau gimana? Dicek Waktu itu, katanya. Baru dicek doang, belum diapain. Dicek. jadi saya masukkan dalam Ruangan. tabung itu, Oh, dimasukin tabung yang besar itu. MRI ya Oh iya, namanya. MRI. Dia dokter bilang, kamu nih stroke, karena ada sumbatan. Sumbatannya bukan sumbatan biasa, ini udah berupa black clot itu. Istilah di sana black clot. Jadi Jadi penanganannya kain- dengan disuntik. Kain yang berupa darah kental. Nah itu saya udah nggak bisa nelan air liur, nggak bisa minum sama sekali. Dilobangin di sini. Dilobangin, Sempat dilubangin. Disobangin betul. dimasukkan Dimasukkan selang. Semuanya makan lewat cup perut. apa tuh cup, Dicup ya, cup. Cup Cup itu tuh. kayak lubang tabung tabung masuk sini untuk ngasih obat sama makanan. makanan. Itu yang dirawat 3 bulan itu. Iya, termasuk itu. Jadi lubang itu kira-kira 1 bulan. Bawa pulang ke Indonesia, anak-anak saya ketakutan dong kalau dibawa pulang masih ada luka atau lubang yang dari Amerika Udah itu. nggak Jadi boleh terbang. nggak boleh terbang kalau itu harus ditangani dulu, Ini harus ditutup, ditutup. Terus akhirnya dijahit lagi. Dia ditutup oleh pihak sana menangani, terus keluar surat clear letter ya namanya, clearance letter Dari rumah untuk sakit. bisa beli tiket dan pulang. Jadi ketika saya izin, tunggu sampai saya sudah mengeluarkan surat, kamu boleh beli tiket. Begitu keluar saya cari tiket. tapi tiketnya khusus untuk pasien ya Bu ya? Iya. Jadi tiketnya kita lapor ke penerbangan kalau bapak ini memakai kursi Kondisinya roda, gitu. kondisinya, iya harus ada surat dari dokter segala macam penerbangannya supaya bisa terbang. Berarti dalam keadaan seperti ini ya Bapak dibawa dari California ke Indonesia? Iya, Iya. iya. Jadi Istri selama saya 3 super. tahun ya merawat Bapak sakit itu? Iya. Oh, Sakitnya itu sudah sakitnya itu 3 bulan. Jadi Mei 2022 saya kan kembali ke sini September 2022. Di 3 bulan dirawat di sana. Di sana. Selama di sini kan Ibu juga yang merawat ya? Iya. Iya. Nah, ngelatih Iya. Bapak jalan. Iya, Berarti bukan betul. 3 tahun, 1,5 tahun ya? Iya, Oh, betul. Cuman Iya. ya itu kok menurut saya udah bisa ngelangkah kok dia selalu takut, bapaknya takut. Kenapa takutnya Pak? Takut dan was-was itu loh Mbak. Oh, Ragu-ragu. berarti artinya ketakutannya Ragu-ragu. tidak beralasan ya? Nggak beralasan. Orang tinggal napak, apa sulitnya. Turun dari tempat tidur juga nggak berani. Takut. Ya ampun. Kata Itu Ibu, ketakutan itu bukan awal dari pertama sakit ya, setelah berjalannya sakit gitu Iya, ya. setelah berjalan. ketakutan. Berapa tahun kemudian gitu ya? Nggak Iya. nggak Nggak sampai bertahun. tahun. Enggak bertahun. Bulan ya? Iya, jadi soalnya Setelah pulang ke sini doang. Waktu di sana berani kok saya. nggak hilang gitu semangatnya ya Pak ya? Ya di sini Nah aja. terus Bapak tahu mata langit dari mana? Saya sekali itulah. Saya penggemar sejarah. Oh awalnya nonton liputan mata langit tentang sejarah. Sejarah Terus? tentang Panjalu. Habis itu katanya setiap hari nonton mata langit ya? Nah, habis itu setiap hari sampai anak cucu saya mata langit yang iya. Dan akhirnya Bapak yang minta Iya, ke iya. Ibu biar dibawa ke sini. Jadi bukannya Iya. Ibu, tadinya saya pikir Bukan. Ibu yang ayo Pak tak bawa berobat ke mata langit. Ternyata Bapak yang minta ya? saya berdua Iya. sama-sama penggemar nonton YouTube Mata Langit. Tapi Ya, betul. terakhir-terakhir ini, ayo ke Mata Langit. Udah punya tiket kan ke Pontianak. Pokoknya sebelum Pontianak ke Mata Langit dulu. Rencana minggu depan mau Iya. ke Pontianak. Iya, enggak, November, bulan Oh, November. bulan depan. November, ya. Nah sebelum ke Pontianak Bapak minta dibawa kemana? Iya. Apa yang membuat Bapak pengen bertemu dengan mata langit Pak? Ya nggak tahu ya, hati saya yang menggerakkan. Karena ada wejangan-wejangannya saya kena gitu loh. Ke hati. Ke hati ya. Ada istilahnya, ada dakwahnya lah kalau orang nyanyi kayak Oma Irama itu kan ada dakwahnya. Iya, iya, Jadi di benar-benar. setiap tayangan Jadi terselip pesan moral ya? saya ingat tuh Panglima bilang
di sekeliling kita itu ada makhluk lain yang bersama kita. Kalau tadinya Bapak nggak percaya dunia gaib apa gimana? Tadinya ya, saya nonton gitu, nonton horor, saya nggak berani. Saya senangnya nonton pengetahuan itu National Geographic gitu. Tapi kenapa Mata Langit kok jadi kecanduan gitu Pak? Kecanduan apa yang saya. membuat Bapak suka sekali? Apa karena Panglima mirip sama menantunya? Kata Bapak, menantunya seorang dokter, figurnya mirip Panglima. Ya itu imbasnya lah ya. Tapi acara itu nggak tahu, saya suka sekali. Karena dia di alam, kemudian masuk akal lah bahwa ada kehidupan setelah mati, itu ada kehidupan lain. Nah siap-siap seperti itulah. Mbak Esmi juga bilang, jangan takut gelap, nanti kamu juga hidup dalam kegelapan. Saya ingat itu. Kata-kata Iya. yang terus ya. Benar tuh. Tapi ada satu lagi alasan yang Bapak sampaikan tadi yang sempat menyentuh hati saya gitu. Bapak bilang, saya mau dibawa ke Mata Langit karena saya nggak mau ngerepotin istri saya katanya. Benar Mbak. Gimana, Oh Pak? Mbak, sakitnya itu gini, orang stroke tuh sakitnya dua. Ya stroke-nya merepotkan orang lain itu sakit sekali. Merepotkan istri, anak itu sangat menyakitkan loh. Nah itu. Nah, ada Bapak Ya memang Kalau sakit saya bisa tahan, tapi gimana Tapi- ya keluar dari belenggu pikiran yang Mbak. ya kalau sampai bicara pun sulit ya sekarang ya. Berubah nih kayak bukan Bapak Ibu Ya. merasa gitu juga ya. Melihat Ya. Bapak seperti Saya kalau senang saya lihat Mata Langit itu cari-cari. Kalau nggak nonton saya ada yang kurang. Saya semangat gitu loh, semangat. Insya Allah Allah mempertemukan saya. Masya Allah. Sabar ya Pak. Jadi kemarin saya bilang, ini kayaknya kok langkahnya ada yang Iya. ganggu. Saya bilang gitu sama Bapak terus sampai tadi di depan pintu. Maksudnya ganggu gimana? Bapak itu lancar jalan. Biasanya lancar. Iya, pakai tongkat Bisa. itu kemudian saya lepas. Tapi beberapa hari Tapi sebelum dari kemarin ketemu, ini belum ketemu. kayak ada aja. Sampai saya bilang, Bapak udah jangan keras-keras kata Bapak. Iya. Ini kenapa ini? Kayak ada yang menghalangi ya. Iya. Kayaknya jadi- bengkok ini. Iya. Jadi menurut pikiran Bapak, kaki Bapak tuh rasanya seperti bengkok. Padahal kalau langsung kan enggak ya. Kan dia harus napak gini kan. Tapi Susah dia napak. bengkok gini. Miring Jadi terus. saya oleng kan. Padahal Begitu. dilepas ini lantai gini kosong. Bapak jalan sendiri. Kadang-kadang anak-anak juga video Bapak. Saya Tapi tunggal begitu sudah dapat jadwal ke Mata Langit. aneh saya ya? bilang, ini kenapa ini 2 hari ini kok susah ini. Kita harus berhati-hati nih, jangan Iya. sampai Jangan sampai jatuh Bu. jangan sampai ada yang menghalangi kita ke sini. Saya bilang gitu. ini rumah yang saat ini Bapak tinggal ini rumah pribadi sendiri. Iya, Iya. pribadi Pak. Udah lama di sejak situ? tahun 90. Masuk ke situ. Iya. Iya. Sejak tahun 90 berapa tahun 90. ditinggalin sebelum ke Amerika? Ke Amerika saya tinggalin 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Mm-mm. Iya. Udah 30 tahun. Mm-mm. Ya di situ anak-anak besar di situ sampai anak-anak keluar dari rumah, ibaratnya saya tinggal berdua. Terus saya ke Amerika ya kosong juga, anak-anak nengok-nengok aja, nengok-nengok. Iya. Mungkin nengoknya juga lewat. Oh mungkin tapi nggak ada yang tempatin, kosong gitu aja. kosong, Kosong. kosong, kosong. Jadi ditempatin mulai setelah Bapak pulang lagi baru Iya, ditempatin. jadi waktu Iya, pulang betul. saya ke anak saya dulu karena nggak boleh masuk rumah lah ya sebelum ada pengajian, ada apa gitu. Oke, udah selesai pengajian apa saya baru masuk situ. Berarti artinya udah dibaca-bacain dulu rumahnya baru masuk. Udah, iya. Ya saya ikutin Panglima itu. Katanya Mm-mm. Assalamualaikum dulu, kemudian salawat, kemudian ajan. Mm-mm. Azan Saya ya. lakukan teriak-teriak keras-keras saya ajan. Setiap mau sholat saya ajan. Nah kalau menurut Panglima, apakah memang ada gangguan di badan Bapak atau memang di rumah itu yang menyebabkan Bapak tiba-tiba drop gitu kondisinya 180 Saya derajat? kira dalam badan saya. Ya, penyakitnya kalau saya campur ini ada memang non medisnya, ada medisnya juga Oh, gitu. iya, iya. Jadi nggak mutlak ini non medis. Iya, masuk akal. Memang bibit ingin sakit itu di badan tuh memang sudah ada. Yang pertama, yang kedua ada yang mengganggu juga. Yang mengganggu ini jadi penghalang kesembuhan. Karena apa? Karena kalau ada makhluk-makhluk yang tidak baik, makhluk-makhluk halus tidak baik itu di dalam aliran darah kita kan, kalau penyakit stroke seperti ini kan dia memang kan apa istilahnya tuh saraf-saraf otot kita kan kaku. Saraf-saraf otot kita nih hampir setengahnya udah kayak
nggak berfungsi gitu. Jadi emang harus digetarkan dengan frekuensi ya seperti apa ya, kekuatan listrik lah, tenaga untuk biar dia tuh ngerangsang lagi gitu, aktif kembali gitu, sehingga peredaran darah itu lancar. Ditambah lagi ada gangguan makhluk yang saya tangkap secara batin itu kayak makhluknya tinggi besar berbentuk kayak gorila gitu, tampang makhluknya itu mengganggu dan membuat bapak itu kayak ketakutan jadinya. Tapi bayangan saya itu di rumah itu gitu. Bukan dari Amerika berarti? Di rumah itu gitu, makhluk itu gitu. Jadi menimbulkan rasa semangat bapak jadi kayak ketakutan gitu. Jadi kebanyakan rasa takut dan khawatir. Habis itu kayak ada apa ya, maaf nih, kayak ada pocong di rumah itu. Itu juga mengganggu juga gitu, membuat rasa di batin kita nih ingin berjuang, ingin apa, sembuh, jadi ragu, jadi apa. Satu lagi kayak ada anak kecil, tapi anak kecilnya tuh kayak kurcaci gitu, itu kerdil tapi bertaring kecil, suka kayak ngandolin kaki bapak gitu, kayak ngemegang. Kayak ngemegang. Kalau misalkan karena apa? Karena dia memanfaatkan keadaan yang saat ini bapak lagi sakit gini, jadi mentalnya yang diganggu dan dia nempel ke fisik juga gitu. Jadi minimal harus dibersihkan dulu yang makhluk-makhluk yang seperti itu. Jadi nanti jalan kesembuhannya insya Allah berikan lebih mudah gitu. Karena penyakit non medis bisa berakibat ke medis. Penyakit medis lama sembuhnya kalau bisa ada mengakibatkan non medis juga. Karena apa? Karena yang terpukul pertama kan bukan hanya fisik, yang kedua mental. Mental ya benar. Apabila roh semangat kita itu kosong di badan, itu cepat mengundang makhluk-makhluk yang tak kasat mata untuk menempel ke tubuh kita gitu. Senang dia melemahkan. Melemahkan. Dan dia akan duduk di tempat-tempat yang memang titik yang kita rasakan sakit. Gitu ya. Di mana yang paling parah yang kita rasakan di badan kita, dia akan duduk di situ dan akan melemahkan itu. Makanya harus banyak zikir, banyak baca-baca Al-Quran untuk menjaga tetap tubuh kita, auranya tetap bersih, Pak. Karena kesedihan yang selalu juga bisa mengundang, bisa mengundang juga gitu. Berarti kalau pantauan Panglima bukan kiriman orang ini, tapi dari rumah itu. Boleh saya bertanya, apakah sakitnya bapak ini murni medis atau berasal dari negara sana? Karena kita kan berdua bekerja di sana. Menurut Panglima bagaimana pantauan Panglima sakitnya bapak ini? Kalau dari sana sih saya lihat nggak ada sih ya, nggak ada arah dari serangan-serangan mistis gitu yang terlihat saya ke badan bapak gitu, kayaknya enggak gitu. Berarti memang medis ya? Enggak, awalnya begitu. Tapi begitu bapak pulang kemari, yang dari rumah itu yang mengganggu, yang masuk. Lama ditinggal. Karena lama kosong. Jadi yang hitam yang saya bilang kayak gorila itu, kayak orang hutan bentuknya hitam besar, itu dengan yang pocong, dengan yang makhluk kerdil-kerdil itu kayak kurcaci itu. Tiga sosok itu yang kayak ngehantuin bapak. Jadi bapak kayak ketakutan, kayak apa. Panglima sudah menarik makhluk, kita bisa gali informasinya tentang kasus bapak ini. Ibu aja yang ikut bapak biar sini ya. Bapak, tapi kalau mau nanya boleh Pak? Atau bapak mau nanya-nanya juga biar saya antarin ke situ. Salam. Garuk-garuk dia. Assalamualaikum. Maaf, siapa kamu? Ini siapa? Aku rasa takutmu itu yang telah mewujud. Apa wujudmu itu? Sosoknya seperti apa? Sebuah ketakutan yang melanda dirimu, yang menghantui hati dan pikiranmu. Jadi kayak ketakutannya kayak berlebihan gitu ya Pak? Iya. Yang dirasakan? Iya. Jadi yang sepertinya ketakutannya kayak nggak khawatir wajar. banget. Iya. Padahal dia bisa jalan. Diam aja lama. Turun Turun dari tempat tidur aja takut. Nggak berani. Nggak berani. Udah aku jaga ini. Padahal jalan bisa, maksudnya pakai tongkat ya. Tapi turun untuk melangkah nggak berani. Aku takut. Apa yang kamu lakukan? Rasa takut itu datang sebelum aliran itu menyumbat ke dalam otakmu. Jadi Di Bapak, saat kau sebelum melangkahkan kakimu ke tanah yang
Sebelum ke Amerika. Sebelum ke Amerika takut Iya. itu udah Ada rasa khawatir. Ada rasa khawatir. Terus dia Iya. menunggangi itu gitu Pak. Oh, ya karena itu waktu ketakutan saya berawal dari operasi jantung itu. Karena kan 2015 Bapak bypass jantung, jadi mikir mungkin kok saya ke Ini sana. pikiran terus. Ya, kepikiran. Jadi ini apa salah saya ya, sehingga saya kena dihinggapi rasa ketakutan ini. Kekhawatiran akan bagaimana nanti aku seperti apa, bagaimana nanti dengan kehidupanku nanti, itulah yang sudah ada dalam pikiran dan hati, yang sehingga saat ini mewujud dari semua itu. Kau penuh rasa takut dalam hidupmu, bukan hanya itu saja, tapi dari sudut ekonomimu kau takutkan sehingga kau memutuskan untuk meninggalkan tanahmu. Apa benar begitu Pak? Sebelum ke Amerika tuh Bapak Jadi betul, khawatir ada perang batin ya? betul sekali. Sebelum saya mengambil keputusan untuk berangkat, saya memang udah memperhitungkan bahwa saya ini kan bukan pegawai negeri, saya nggak punya pensiun. Dosen swasta Saya orang Dulu honorer. dosen di? di ASMI di Pulau Mas. Oke. Terus habis itu? Jadi saya berikhtiar saya keluar negeri untuk mengumpulkan modal untuk pensiun. Saya mau buka usaha nanti. Iya benar. Rasa takutmu sehingga mewujudkan saat ini. Kau penuh pengabdian saat itu, yang seharusnya kau telah usai pengabdianmu. Tinggal saja pengabdianmu kepada Sang Penciptamu, tapi kau dilanda rasa ketakutan itu. Harusnya udah pensiun, tapi Bapak masih pengen kerja. Maksudnya karena saya nggak punya pensiun kan, saya hanya guru biasa, bukan pegawai negeri, jadi saya nggak ada pensiun. Maka sebagai ganti pensiun itu, saya keluar negeri bekerja. Iya. Niat Bapak baik sebenarnya. Karena anak-anak saya Bapak nggak mau ngerepotin anak-anak kan? belum mandiri banget waktu itu. Saya harus kerja lagi dengan gaji yang tinggi. Gaji tinggi itu hanya bisa didapat di luar negeri kan. Nah itu, ya udah saya pergi dan saya selama kerja itu, alhamdulillah semua yang saya dapatkan, saya senang bangga bisa menolong saudara-saudara saya yang susah. Sebenarnya kan tugas Bapak mulia ini. Kenapa kok kalian ganggu? Tugas mulia yang diawali dengan rasa ketakutanmu, rasa kekhawatiranmu, mengundang bangsa kami mewujudkan apa yang ada di dalam pikiran itu. Ini untuk pembelajaran kedepannya nanti Pak ya. Oke. Paham, saya paham. Walaupun kau tetap berakhir dalam pengabdian, tapi dengan pengabdian yang berbeda. Pengabdian saat ini kau harus mengabdi kepada dirimu sendiri dan kepada Sang Penciptamu. Iya. Alhamdulillah. Mungkin selama ini Bapak merawat orang lain kan yang Paham. sakit. Ya. Jadi Sekarang Bapak merawat diri selama sendiri. ini saya khawatiran itu melupakan saya untuk beribadah. Memang sama bekerja itu Mbak, saya nggak ada ibadah. Nah itu Sholat di sana, sholat sekali-sekali lah. Langkahmu semakin berat, tanganmu Tangannya lemas mendadak. semakin melemah. Daya pikir itu tak mampu lagi kau gunakan untuk membuat manusia lain menjadi pintar. Iya kan dosen kan bikin mahasiswa pintar. Kini daya fungsi itu telah mati. Dulu Bapak bikin orang pintar, tapi sekarang Bapak sendiri sulit berpikir gitu. Dia guru musik juga. Oh Jadi iya, Masya Allah. sekarang ya
gimana mau main piano, tangannya Lemah ya? lemah, berat. Jadi lumpuhnya itu Bapak rasakan di kaki, di tangan. Kan struknya kiri. Kiri, katanya. oh, Jadi sebelah kiri. Tangan kiri, kaki kiri. Apa saya pernah nyakiti orang lain? Salahkan kami. Kami hanya mewujudkan apa yang menjadi ketakutan itu. Pertanyaan Bapak, apa Bapak pernah menyakiti orang? Tetangga atau siapa gitu? Ada yang sakit hati? Kau manusia yang biasa Iya. yang tak luput dari kesalahan. Iya. Kau hanya mendatangkan kami dari rasa takutmu Iya, iya. yang begitu dalam. Nggak boleh terlalu dalam Pak kalau berpikir. Oke. Kau ingat Insya Allah, insya Allah. saat dulu kau tak pernah ada rasa kekhawatiran kau baik-baik saja. Dulu tuh kapan? Sebelum operasi jantung? Iya, sebelum operasi jantung. Sesudah operasi jantung pun beliau masih baik-baik mengajar. saja. Oh, iya. Tapi setelah kau mempunyai rasa takut yang begitu dalam, perlahan-lahan fungsimu melemah. Nah, makhluknya itu apa aja sih selain Jadi kamu? bagaimana cara mengusir rasa takut ya? Aku takkan memberitahu. Oh iya, orang dia yang bikin rasa takut. Oh iya. Kami sangat senang Makin Bapak takut makin senang dia. manusia ya. mempunyai rasa takut, rasa khawatir yang begitu dalam. Makanya kalau ada rasa khawatir, rasa takut yang terlalu dalam itu yang membuat mereka tuh senang mendatang. Bahkan Oke. kami telah menghalang-halangi Menghalangi untuk datang kemari. dia. Iya benar. Dari kemarin. Iya. Sejak kemarin Bapak nggak bisa melangkah padahal biasanya sudah ini bisa. dibengkokkan sih saya. Kamu apain Bapak tuh? Apa bener kakinya kamu bengkokin? Kayak kaku kakinya. Coba dibaca. Anak kecil kami Kurcaci yang tadi dibilang Panglima itu Pak. Iya. Itu yang megangin kaki Bapak. dia. Berarti makhluknya banyak ya Kok bukan yang kenapa kamu? kok dihalang-halangi mau kemari? Supaya apa? Niat tujuan kalian tuh untuk apa? Biarkan rasa takut itu mengantunginya. Itu yang bikin Jadi berat itu kaki, suatu kecil itu. kayak mainannya mereka, Oh. kesenangannya mereka tuh bapak tuh hidup dalam ketakutan, Keuntungan buat kamu apa kalau nggak kekhawatiran. takut? Kau jauh dari Tuhanmu. Paham. Kau mentakuti keadaanmu, bukan menakuti dosa-dosamu. Alhamdulillah. Dosa saya banyak sekali. Jadi sebaiknya menurutmu gimana kalau kamu jadi bapak? Lanjutkan rasa takut Aku udah mancing dia nggak bisa, nggak mau dia ngasih nasihat yang baik. Emang dia setan mau gimana? Lanjutkan Jadi rasa makhluknya takutmu. itu tadi anak kecil itu Bagus sekali kurcaci. itu. Terus kamu wujudnya apa? Yang Bagus tinggi sekali besar hitam kata-katanya. itu. Hah? Terus apa lagi makhluk pocong itu Menunjukkan siapa? perjuanganmu, bukan lanjutkan ketakutanmu. Iya. Iya. dia berada dalam otak itu. Oh, dia tahu. Jadi ada makhluk yang duduk di otak bapak membuat bapak merasa ketakutan. Nanti diusir makhluknya, termasuk kamu. Iya. Agar kau Akan mengusir. selalu mempunyai pikiran keterpurukan, keputusasaan. Sekali waktu bapak merasa putus asa, itu nggak boleh pak, karena mereka senang. Paham? Ya paham. Saya ingat. Saya akan ingat. Harus dilawan nanti pak kalau ada rasa itu. Insya Allah. Insya Allah. Nah, kamu tuh ikut bapak sudah berapa lama? Sejak di Amerika atau pas di Indonesia? Kau berdiam dari tanahmu Dari rumahnya? dan kami akan mempermainkanmu. Kurang ajar. Bener bu, dari rumah itu. Isi hatimu, Kamu apain isi hati bapak? isi hatimu itulah yang membuat kami mempermainkanmu. Jadi bapak sering perang batin. Sekali waktu kasihan sama ibu, sekali waktu ketakutan. Karena kau hidup Iya, iya. berdampingan dengan kami Berarti kamu menempati rumah bapak sejak kapan? sejak lama.
Jika kau tak larang dalam ketakutan, kami tak mempermainkanmu. Oke. Jadi kuncinya harus Bapak sendiri lawan rasa takut itu. Ibu ninggalin rumah itu sudah berapa lama kosongnya itu? Iya, sejak saya 3 tahun ya? Iya, 3 tahun. Nah, kamu ada di rumah itu dari ibu ke Amerika atau sebelum ke Amerika sudah di situ? Dan sebelum kalian pergi, di saat kau mempunyai kekhawatiran Sebelum untuk pergi? hidup, Belum pergi. Bapak udah khawatir kan habis operasi jantung, nanti gimana di sana kan saya Iya. kan saya ada Banyak sakit. pikiran. Nah, pikiran banyak itu. tapi kau tidak mendekatkan dirimu Iya. kepada Sang Pencipta. Oke. Ini Saya paham sekali. biar jadi pelajaran juga untuk yang lain nih ya Bu ya. Kesibukan menyebabkan saya lupa ibadah. Kami bangga kepadamu. Kok bangga? Bapak jauh dari Tuhan kok dia bangga sama Bapak gara-gara Bapak malas ibadah. Oh. Bapak habis ini nggak malas ibadah lagi. Kamu yang pergi dari badan Bapak nggak boleh. Di rumah itu pun kamu nggak boleh. Biarkan kau menjadi bagian dari kami. Nggak bisa. Bapak mau diajak berteman sama setan. Enggak, saya mau beribadah kok. Saya orang senang beribadah kok. Saya ini orangnya senang ke masjid. Saya senang baca Quran. Jangan dekat-dekat saya. Bapak nggak mau kamu temenin. Kamu jangan jadiin Bapak temanmu. Jangan. Rasa takutmu senyuman untuk kami. Ketakutan senyuman untuk dia. Oh, insya Allah enggak akan. Nggak lagi. Itu udah lewat di masa lalu itu. Bagus sekali kata-katamu. Iya, puitis loh. Rasa takut Indah itu sekali senyuman didengar. untuk kami. Oh iya. Indah Aku sekali senyum untuk setan. dikeplak. Sebelah kiri ya. Tahu. Terlatih nih setan nih. Di kiri tangan. Tapi kok bisa ada di situ ya? Terlatih. Kamu kok bisa ada di rumah itu? Kamu pernah dikirim orang atau gimana? Atau ada yang taruh kamu di situ? Bukan jin bodoh ini. Karena dulu Dan dia bukan manusia bodoh. Iya, tahu saya. Bapak ini orang Karena pintar. Bapak orang pintar, jadi setannya juga harus pintar kata dia. Bangga Siapa dia yang sama ngirim? Bapak. Siapa yang ngirim? Sesuaikan dengan kelasnya. Target Allah Akbar. Allah Akbar. Kamu sudah tarik makhluk lain ke tubuh Ismi. Berarti artinya kamu sekarang harus pergi dari rumah itu, dari badan Bapak, ya? Iya. Aku akan tetap ada selama Kok help me sih? dia Bahasa Inggris. masih mempunyai bahasa Inggris, Pak. Bahasa Inggris. rasa itu. Oke, kamu biar diselesaikan sama Panglima ya. Aku mau ngobrol sama Ismi soalnya. Oh, Ayo. Panglima sudah Hello Max. Hello Max. Hello Max. Agil. Hello Max. Dia duduk, nanti dideketin sama Bapak. Oke. Sit down, please. Iya. Stand up, please. Oke. My friend, Yes. my friend. Bapak, take a seat. Sit down. Stay here. Ya, stay there. Sit down. Oke. Who are you? Ayo. Maju lagi, Pak. Max, This is Max. Kok manggil Bapak? what happened you? What's happened you? What is this? Who are you? You remember me? Who is this? Who are you, please? Please. I'm a Let me know. Clara. Clara. Siapa Clara. Clara? Clara. Apa ada teman di Amerika? Nama Clara. Clara. day. Oh, mungkin orang yang pernah dibantu Bapak. Bapak Iya. merawat orang sakit, merawat orang Clara. Clara, no. Nobody names Clara. My doctor name is Clara. I'm so sorry. I don't know Clara. But you know my body is very big. Big. Clara. Can you speak Indonesia This is my bahasa? doctor. This is my doctor. Jadi You know I'm so very big. My doctor. You miss your daughter? Aku belum paham. This is Clara. Max, I want asking to you Yeah. something about your life. Tell me what you want. What you needed in your life. I need to be healthy, you know. I'm sick right now. I'm so sick. You know about home care you. And you anytime in it house.
Ya. Tempat kerjanya ya. Iya. And you have every Yes. Yeah, I know. Ada apa dengan in man. All Sorry, ada orang sorry. tua, perempuan dan laki-laki? Iya, perempuan. Perempuan yang dirawat bapak, perempuan tua. Iya, Kenapa? iya, no. I'm sleeping in the floor. Tidur di lantai. You want to stay on the floor? Oh, You remember remember. That's Eunice. Eunice. go You're gone. Sudah meninggal Oh, orangnya. I'm sorry. Max. When I was there, I wanna say something to you. that Eunice. Oh, ini Yunis. Yeah. You are the daughter of Eunice. Yes. Yes, ya. Anaknya Eunice yang perutnya gendut. Oh iya benar. Yunis your mama. Oh, Eunice okay. is your mom. I take care Yunis. Ya. Ada pasien bapak namanya Yunis. Iya. Iya. I love Anaknya sudah Yunis. meninggal? Enggak, belum. Oh ini. I wanna say, Max, your mind better Yes. over. Pikiran bapak terlalu ke dalam apa Your gimana? mind is Oh ya. over. Something rocking my mind, you know. Yes. Something rocking my mind. Yes. I have no bravery, you know. You don't care about your life because you have God in your heart. Oh, thank you. Thank you. You remind me that again. That is life. Oh, okay. Don't overshadow. Jangan terlalu dalam berpikir. Okay. Don't Overthinking. Yes. Okay. That is very bad Tidak baik untuk kesehatan bapak. and it's not you. Ah. You're very, very stronger. Iya. Thank you. It's very stronger and I love it. Thank you. Yeah. Thank you. Your hands. Thank you. Ya. You brought me anytime. Thank you. Protect me. Karena kamu merawat dia. Yeah. Ya. Yes. You like an angel. Dia Every menganggap day. bapak dan ibu malaikat Every time. karena menolong ibunya dia. Yeah. When I need it, you stay. Anytime you hug me. Iya. I'm scared. I'm always scared. I know. Anytime I feel alone. No. But you come in my life. I know. I'm been not very- alone again. We've been very close with Eunice, Yes. your mama. Yes. We've been very friendly. Yes. I'm very happy with you. Yeah. Gimana ceritanya? And now you must go fight. Mamanya pasien kami. Iya, ibu menolong mamanya. Iya. Sampai sekarang sampai saya Oh, pergi. sampai sekarang. Dia tuh Masih sudah sama anaknya nggak diperhatikan. Oh. Thank you so much. Iya. Lah ini siapanya? Siapanya Bu Yunis? Ini anaknya Eunice. Ibu kenal memang? Ada orang Ada. Tapi anak sedang itu udah- sakit. Yes. Ya. Oh, tapi masih ada apa sudah meninggal? Masih. Oh. Iya. Jadi dia udah menelantarkan orang tuanya udah dipelantarkan sama dia. Oh my Tapi dia udah meninggal. Kami yang rawat, jadi kami hubungan sangat dekat. Please forgive me, God. Dia menyesal juga gak pernah menelantarkan ibunya. Terima kasih ke bapak ya. Iya. Tapi dia tahu ya kita merawat mama. Ya ini jingkorin ya. Iya. Don't overshadow. Jangan terlalu banyak berpikir, pesan dia pak. Oke. Ya. Itu pelajaran bagi saya hari ini. Tentang kehidupanmu kamu jangan terlalu banyak berpikir. Iya. Ingat kan nama anaknya? Ini udah ganti makhluk ini. Ini yang Namanya siapa anaknya bu yang itu? Ingat tak? Anaknya Bu kalau Yunis. yang nggak ada saya nggak tahu. Oh, oke. Tapi Kan yang perutnya gede itu. iya. Nak macam Oh, apa nak? Ah, Pontianak nih. dari leluhur bapak mah. Siapa nih? Awana merasakan keadaan. Siapa ya? Awana bukan siapa-siapa nak. Oh. Ada Sama saja makhluk nu diciptakan
kena Oh. Tuhan. Setiap yang hidup mempunyai Tuhan. Oh. Kerana Tuhan nak menciptakan kita semua yang hidup. Dari Kalimantan. Baik iaitu tumbuhan, Oh. hewan, manusia dan sekarang. Awak tahu macam mana keluarga nak awak tu. Nak orang tua tahu macam mana orang tua awak tu. Orang tua kami udah tak ada. Ia nak tahu Tak ada. nak kehidupannya pada zamannya dulu. Pada zamannya Nak tahu nak tahu. bagaimana awak nak bisa bersekolah jauh. Iya. Kami Berjuang ke nak orang tua awak. itulah. Kami nyesal. Nak bakti nak awak. Ingat tak? Ingat, kami tak bisa buat apa-apa lah. Kami jauh di Jawa. Nah itulah. Orang tua ada di Pontianak. Tak bisa. Nak awak nak tahu apa nak sekarang tertimpa awak ni. Ya itulah. Sakitnya awak nak hati. Oh. Makhluk tu ada jantung. Jantung awak tu adalah buah hati orang tua awak. Alhamdulillah. Ini siapa ya? Orang tuanya sangatlah merindukannya. Iya. Ada masanya dulu. Waktu Iya. itu Saya tahu. Kami nyebrang lautan. Kami berpisah. Bapak merantau. Sampai tak ketemu lagi. Itulah. Tak berjumpanya lagi. Itu satu. Ya. Pertama-tama nak dirasakan. Tapi sering Pada saat tu berkembangnya istana rumah, nak pembangunan rumah tu Ya. bermasalah, nak ada orang tua nak di sana. Ya. Ingat tu peristiwa. Ya. Nak peristiwa nak apa di saat sebelum nak membangun nak rumah. Oh, ya. Meninggal ya orang tua. Bapak sakit. Bapak sakit. Di Pontianak. Bapak saya sakit. Itu. Ibu saya sakit. Dua-dua sakit. Dua-dua sakit. Terus bapak pulang. Saya sempatlah saya balik tapi tak lama bapak pergi. Bapak meninggal. Nah pada saat tu orang tua nak pingin kau tu dekat Oh dengan. iya saya tahu. Ingat Saya tu faham, pada saya. saat nak berkembali awak tu mereka untuk menghalangi. Ya. Tinggallah Tahu. dulu beberapa Saya ingat, saat. saya ingat. pada Iya, saat. iya. Saya ingat. Maka itu termasuk jantung hati. Ya betul. Berkaitan nak jantunglah terbelah. Saya salah. Pada masa tu tak adalah masalah. Saya salah itu. Saya meninggalkan bapak pada Itu saat sakit. perkara pertama nak dibuat. Iya. Anak lelaki sudah dibesarkan, nak tu juga disekolahkan. Iya. Lalu itu bagian dari perjuangan nak orang Itu tua. salah Nak saya. itu orang tua nak membutuhkan Iya. keberadaanmu, Memang. tapi mementingkan untuk pulang lebih Memang. cepat. Iya memang. Itulah awal. Nak ia lagi kedua, dengan peristiwa ni terjadi pada saat awak berada jauh ke Ya. negeri orang. California. Iya. Ditempatkan di mana orang-orang tua sakit. Merawat orang jompo kan. Iya. Untuk menutupi betapa merawat orang tua sakit itu Iya. tidaklah mudah. Iya betul. Maka dalam benak awak merasa aku lelah. Iya betul. Aku lelah, tak sanggup ku merawat lagi kan. Iya betul. Maka itulah Sebagai ganti, aku dulu meninggalkan bapak ibuku dalam keadaan sakit. itulah terjadi. Maka ditempatkanlah kau di tempat untuk bercermin. Iya bercermin. Sampailah ketika Allah tu nak sayang ke awak. Nak macam mana sayang? Jangan nak berfikir buruk. Oh. Pasti awak berfikir buruk menimpa awak ni. Berfikir buruk nak macam mana? Kenapa aku menimpa kesakitan ni? Iya. Kesusahan untukmu. Taklah ini nak bukan nak kesusahan. Iya. Tak akan menimpa suatu kaum muslim itu suatu kesusahan, kesedihan, kesakitan. Macam mana Tuhanmu sedang mengujimu, mendatangkan kebaikan untukmu, Ujian. seperti pohon-pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Oh gitu. Apa itu nak macam daun-daun? Itu adalah rangkaian dari dosa-dosa kita. Iya. Itu tak main. Ya, Itu ya. perkataannya Ya, Nabi betul. kita. Betul.
Maka kenapa nak dibuat supaya menjadi kebaikan untuk memperbaiki diri? Maka syaitan itu menempati kelemahan dari keadaanmu dan peristiwa lalu supaya nak ada lagi berupaya kekuatan diri untuk berupaya sihat. Maka adalah macam takut, adalah macam cemas, supaya awak dijauhkan oleh kekuasaan Allah dalam diri awak. Supaya awak mengingkari bahawasanya hidup awak itu hanyalah ada kesusahan saja. Padahal sebelum nak awak banyak menikmati senang. Macam mana nak awak bisa membesarkan anak? Itu pelajaran. Terima kasih ya. Assalamualaikum. Lagi. Tadi aku belum sempat ditanya tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari mana? Kula. Ini dari Jawa. Dari Kalimantan. Sinten ini? Simbo. Simbo. Mbak sekarang Cilacap. Bapak orang Ya tua. panjangnya. Cilacap Leluhur Ibu atau Bapak? Ya. Gimana Mbah? Kayak sih jenenge urip ube pancen ya dikembalikan kepada diri kita. Kalau Allah itu sayang, peringatannya ya langsung diingatkan. Kalau Allah sudah benci, tidak diingatkan. Kejadian menimpamu itu lantaran Allah itu mau kamu itu lebih baik lagi. Pada saat orang tua butuh kita selayaknya anak ya harus mengupayakan. Karena kita dulu ya diupayakan oleh orang tua. Aja tunda-tunda, aja mingkir-mingkir, pokoknya diupayakan. Jadi langsung diingatkan, kamu itu kalau jadi dia bagaimana nanti. Makanya jangan sembarangan. Kita sudah milih sesuatu ya tanggung jawab. Mau berat kayak gimana ya wis Jalani aja. jalani, meneng. Istighfar baik. Niki sinten nggih? Panjenengan sinten? Aku ora Dia pakai Simbo. gelem Kasih tahu nama dong Mbak. ya. Kelingan pora anak huruf B. Huruf apa Mbak? Anak ini. Oh, nenek ibu namanya siapa? Ibu saya. Ibunya namanya siapa? Kalau neneknya siapa? Siapa namanya? Ada N-nya sih. Kan mau N. Siapa? Salem, Mbak Salem. Kilo R. Oh, ada R, ada R dan N. Siti. Untuk ya pokoknya sama Ibu baik siapa? lah. Wis Sinangan di Cilacap apa nang Sumpio, nang Tambak. sompiu. Salem. Mbak Salem. Lalu enggak ada R-nya. Anak R. Sutira. Mbak Sutira ya. Itu siapanya ibu? Oh, Sutira. Jangan ngomong-ngomong Itu siapanya ibu? Sutira. Kowe karo padha karo aku cilik. Iya. Cilik wonge cilik kuat. Melaku-melaku nang ngendi-ngendi ya kuat. Nenek berarti Mbah Putri. Jadi ya wis pokoknya Saya aku manggil tak, Mbah, tapi tak Mbah ngomong dari tak ngomong sepupu. ngena di sini. Oh, enggak kandung. Aduh, wis ngerti tak ngomongi mau. Iya, gimana Mbah? Ya, siji apa? Utamakan orang tua. Orang tua. Mau kita serepot apapun, mau kita ketemu orang penting manapun ya tinggalkan. Selama orang tua minta kita. Gak ada urusan. Tanggung jawab kita tuh berat sebagai anak. Berganti, muter, mubeng. Gantinya apa? Ya kita anak yang ngurmati wong tua sing wis ora bisa apa-apa. Ya kita tanggung jawab anak. Kita bayar orang yang nggak tentu. Itu pertama. Yang kedua, udah kita milih pekerjaan itu ya udah itu. Tapi ingat, pikiran jangan terlalu panjang. Yang terlalu dalam. Melebihi keputusannya Allah. Karena hidup itu semata-mata bukan ngumpulin duit sebanyak-banyaknya, tapi mengumpulkan amal soleh. Sing digawe amal soleh. Harta sing ngokeh. Bener.
Masa tuamu itu adalah masa di mana kamu mengumpulkan amal soleh. Jadi utamakan di mana yang lebih diutamakan dalam pikiran dan hati kita. Pokoknya hidup itu harus mengutamakan keputusannya Allah dibandingkan keputusannya pemimpin dunia sepenting-pentingnya. Karena kita tanggung jawab terhadap Allah, di mana kita harus bertanggung jawab terhadap orang tua dan keluarga. Kita mau dipecat ya biar lawang sing ngasih rezeki ya Allah. Kalau kita melanggar aturan Allah ya kita dijauhi rezeki. Punya rezeki ya habis rezekinya nggak berkah. Iya ya. Urip kuwi kan berkah. Ya oh. Bener. Iya kuwi sing penting. Kabeh iki menungso ki ora ana salah, mesti ana salah. Tapi awakmu apik mikir apa sing arep dibenahi, apa sing arep dilakoni. Sekarang keadaan begini, jangan menyerah. Ini adalah kebaikan buat kamu. Jadi harus berjuang, hilangkan rasa takutmu. Kalau kamu takut berarti kamu tidak percaya Tuhanmu ada dalam hidupmu. Karena hawa takut menutupi Tuhan di dalam hidup kita. Itulah yang terpenting dalam hidup. Paham. Hawa takut adalah siasat setan untuk menutupi kepercayaan kita terhadap Gusti Allah. Agar kita tersesat. Ya, ya, wis lah tak balik karep salat ki ya adzan. Iya, makasih ya Mbah. Ya. Terima kasih ujangannya. Sangat bermanfaat. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما هو إلا ذكر للعالمين ومستجاب لقمان الحكيم ومستجاب القرآن الذي ورث سليمان بن داود من الأمر وسعي سري وقت حاجة.
Bapak sudah diterapi, sekarang lanjut dengan mandi air doa. Nah, berhubung Bapak kesulitan masuk gentong, ini mandinya pakai ember biasa dan airnya air hangat. Dalam kehidupan keluarga Bapak Max sudah terungkap di sini dan Bapak sudah diterapi, sudah mandi air doa dan sudah diberi ramuan herbal yang harus dikonsumsi nanti. Dan doa Pak, doa itu juga obat. Ada doanya. Nanti kita tolong diapalkan dan diamalkan. Gitu. Nah, sekarang apa yang dirasakan Bapak? Ya, pertama, alhamdulillah, saya bersyukur saya bisa datang ke markas Mata Langit ini yang sebelumnya saya memang mohon doa. Allah ridhoi ikhtiar saya kali ini dengan Mata Langit. Kesembuhan adalah milik-Mu ya Allah. Amin ya Allah. Saya hanya berikhtiar. Amin. Sekarang setelah saya diobati, apa yang dirasakan? Saya tadi proses naik tangga dari kamar mandi, naik tangga ke atas yang saya anggap nggak mungkin, sulit sekali. Saya bayangkan dari kamar mandi naik tangga itu dengan tongkat lagi, susah dibayangkan. Tapi tadi saya ingat pesan tadi Panglima bilang, makin kamu takut, makin dia setan menguasai dirimu. Saya jadi bangkit. Nah, itu akan saya pertahankan prinsip itu. Semakin takut, semakin was-was, dia akan menguasai dirimu. Itu pelajaran untuk saya. Insya Allah ini terus saya bawa dalam kehidupan saya berikutnya. Kalau sekarang perasaan Bapak gimana? Masih ada takut apa mendingan? Saya udah percaya dengan falsafah itu. Takut, was-was itu memang kesukaan mereka. Jadi untuk apa saya? Jadi berusaha terus menenangkan diri ya. Saya harus menaklukkan. Saya harus jadi pemenang. Amin. Dan Bapak merasa ini sebuah anugerah juga bisa akhirnya sampai di sini Pak ya, walaupun banyak halangan. Iya, itu karena ridho Allah, karena ridhonya.
Amin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Kalau Ibu gimana kesan-kesannya, Bu? Karena begitu kuatnya keinginan Bapak untuk bertemu langsung, ingin sampai ke markas Mata Langit, akhirnya saya bisa membawa kesampaian dan juga saya alhamdulillah, dan apa yang selama ini menjadi misteri bagi saya pribadi dan juga bagi Bapak terbuka. Jadi saya sudah tahu bagaimana menghadapinya. Berarti semua yang tadi dilihat pada saat mediumisasi itu sudah relate dengan kehidupan? Relate, betul. Karena dia saja sudah pakai bahasa sana, bahasa Inggris, manggil tiga bahasa. Ismi tadi bahasa Inggris, terus bahasa Kalimantan, terus bahasa Jawa yang dari Jawa Tengah, Jawa Tengah Banyumas, bahasa Ngapak. Itu memang leluhur saya. Nggak nyangka ya bisa datang leluhur itu. Iya, betul. Itu leluhur saya. Dan di sana itu yang korinnya, ya pasien korinnya yang pakai bahasa Inggris. Karena dia panggilannya Mek. Oh, di sana gitu. Nggak panggil Pak? Enggak. Orang sana seneng manggil Mek. Kalau manggil saya nggak bisa, karena manggilnya selalu Ija, nggak bisa Enda, nggak bisa. Ija. Kalau di rumah sakit itu perawatnya manggilnya Subianto. Kayak nama Meksiko kan. Iya, Subianto kayak Armando, nama Meksiko. Roberto. Ada perawatnya banyak Meksiko. Oke. Baik, Pak, bisa disampaikan kesimpulan dan hikmah dari kisah kehidupan keluarga Pak Max? Ini adalah bagian daripada Allah ingin memeluk Pak Max sendiri. Ya, itu juga. Karena Allah rindu dengan Pak Max agar Pak Max lebih mendekatkan diri kepadanya. Di akhir-akhir usia kita ini, Allah mau Pak Max itu lebih ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Pak Max adalah salah satu orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan penyakit ini Allah ingin memeluk, Allah ingin mendekatkan, Pak Max ingin mendekatkan diri kepadanya. Allah menginginkan begitu pada Pak Max. Jadi jangan pernah ada yang disesalkan, jangan pernah ada yang dirasa seperti Allah itu tidak baik, Allah itu tidak sayang saya, ataupun Allah itu kenapa buat saya begini. Justru sebaliknya, yang terlihat dengan yang kita jalani terasa berat bagi kita, terasa sulit. Justru Allah punya rencana lain. Allah punya rencana lain yang dengan begini Allah lebih melihat, lebih menyayangi. Jadi ikhlas saja, perbanyak dekat diri sama Allah, perbanyak menyebut namanya, berzikir kepadanya, memohon ampun kepadanya. Insya Allah Pak Max menjadi salah satu orang-orang yang menghuni surganya nanti. Indah sekali. Inilah sepenggal kisah kehidupan manusia. Semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat, bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk bunyikan loncengnya agar Anda bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Karena saya Ratna Listi, saya Panglima Langit. Kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.